Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana keadaannya hari ini? Semoga kalian baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baiklah teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Wilgasia, yang kedua saya Apri Yuneza, dan yang ketiga Randa. Dan kami dari Prodi Pendidikan Ekonomi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Eka Sakti Padang. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai perkoperasian yang dibimbing oleh Ibu Reni Respita, SPD, MPDE. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk ke dalam materi kita hari ini. Sebelum itu, saya ingin bertanya, apakah teman-teman tahu apakah itu pengertian dari koperasi? Oke, mari kita pelajari secara bersama-sama. Pengertian koperasi ada di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang menjelaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seorang, atau badan hukum koperasi dengan melandasi kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan atas asas kekeluargaan. Jadi, itulah pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Selain itu, ada juga pendapat beberapa ahli. Contohnya seperti Muhammad Hatta. Beliau mengatakan koperasi adalah usaha bersama memperbaiki atau meningkatkan kehidupan atau taraf ekonomi berlandaskan asas tolong-menolong. Nah, selain dari Bapak Muhammad Hatta, ada juga menurut Muknir. Muknir mengatakan koperasi merupakan organisasi berdasarkan tolong-menolong yang mengelola urus niaga secara berkelompok. Nah, teman-teman, urus niaga itu artinya adalah urusan perniagaan yang diambil dari bahasa Melayu atau bisa disebut juga dengan kegiatan jual beli yang dilakukan secara berkelompok, yang tujuannya untuk meningkatkan urusan ekonomi, berbeda dengan asas gotong royong yang bertujuan membangun kebutuhan sosial. Sementara itu, ada juga loh menu koperasi menurut Afrinal Caniago, yaitu beliau mengatakan suatu perkumpulan yang bekerja sama dalam menjalankan sebuah usaha kekeluargaan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Jadi teman-teman, itulah pengertian koperasi menurut beberapa ahli dan juga menurut undang-undang. Oke, selanjutnya kita akan membahas itu koperasi dari segi ekonomi dan segi hukum. Kita lihat dari segi ekonomi, di mana orang atau beberapa orang yang disatukan oleh kepentingan ekonomi yang sama. Tujuan bersama maupun individu adalah untuk memajukan kepentingan bersama dengan tindakan bersama secara kekeluargaan dan gotong royong. Selanjutnya, kita lihat koperasi dari segi hukum, di mana badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan asas kekeluargaan. Itulah pengertian koperasi dari segi ekonomi dan segi hukum. Baiklah, kita masuk ke dalam sejarah koperasi di Indonesia. Yang pertama, pada periode penjajahan Belanda. Pamong Prajapati R. Arya Wirya Atmaja pada tahun 1896. Jadi awalnya ketika Pati melihat banyak pegawai negeri tersiksa karena banyak dari mereka terjerat oleh para rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Melihat kejadian tersebut, Pati pun memutuskan untuk mendirikan sebuah bank bagi para pegawai negeri di Purwokerto. Selanjutnya, masa tahun 1908 sampai 1927, Budi Utomo mencoba memasukkan koperasi-koperasi rumah tangga, koperasi tokoh, yang kemudian menjadi koperasi konsumsi, yang di dalam perkembangannya kemudian menjadi koperasi batik. Yang ketiga, masa tahun 1927 sampai 1942. Nah, pada
Pada tahun 1937 dibentuklah koperasi simpan pinjam yang diberi bantuan modal pemerintah dengan tujuan memberantas hutang rakyat, terutama kaum tani yang tidak terlepas dari kaum lintah darat. Nah, selanjutnya yaitu periode pendudukan Jepang. Sejak bala tentara Jepang mendarat di Indonesia pada tahun 1942, peranan koperasi berubah lagi, karena pada masa itu koperasi berubah sebagai alat pendistribusian barang-barang keperluan tentara Jepang. Koperasi yang ada kemudian berubah menjadi kumiai yang berfungsi sebagai pengumpul barang untuk perang. Selanjutnya yaitu periode kemerdekaan. Yang pertama itu masa tahun 1945 sampai 1958. Pada tanggal 12 Juli 1947, Gerakan Koperasi mengadakan kongres yang pertama di Tasikmalaya, Jawa Barat. Dari situlah ditetapkan bahwa tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Koperasi di Indonesia. Selanjutnya itu pada masa tahun 1958 sampai 1965. Pada periode ini, Jawatan Koperasi langsung bertanggung jawab atas perkembangan koperasi Indonesia. Segala aktivitas pemerintah dalam perekonomian dan perkoperasian disalurkan Jawatan Koperasi baik dari pusat sampai ke daerah-daerah. Fungsi koperasi. Fungsi koperasi itu membangun dan meningkatkan potensi ekonomi para anggota dan juga masyarakat secara umum sehingga kesejahteraan sosial terwujud. Koperasi memiliki peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup anggotanya dan masyarakat, memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan ekonomi nasional di mana koperasi menjadi pondasinya, mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang lebih baik melalui usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Selanjutnya yaitu tujuan koperasi. Tujuan koperasi yaitu memajukan kesejahteraan anggota, mensejahterakan dan mencapai kemakmuran masyarakat pada umum, ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu prinsip koperasi. Prinsip koperasi yaitu keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Kemandirian, pendidikan kooperasian, kerjasama antar koperasi. Selanjutnya yang terakhir, organisasi koperasi. James A. F. Stoner mendefinisikan bahwa organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pekerjaan untuk mengkoordinasikan sumber daya manusia dan sumber daya modal yang dimiliki oleh organisasi disebut dengan pengorganisasian atau organizing dan dilakukan oleh seorang manajer. Struktur organisasi di Indonesia mencakup 1. Rapat anggota, yang kedua pengurus, yang ketiga pengawas, dan yang terakhir pengelola. Sekian, terima kasih.